Di sini saya akan membacakan LK 3.1 menyusun best practice. Menyusun cerita praktik baik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SMK Negeri 1 Pontianak. Lingkup pendidikan sekolah menengah kejuruan. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Penulis Agung Bakti Kurniawan, tanggal 30 Agustus 2022. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Latar belakang masalah dari praktek pembelajaran ini adalah satu, rendahnya motivasi peserta didik dalam menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. 2. Peserta didik kesulitan memahami materi pembelajaran yang diajarkan guru. 3. Kurang inovatif metode dan media pembelajaran yang digunakan guru sehingga kegiatan belajar kurang menarik. Pembelajaran praktek ini sangat penting untuk dibagikan karena menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, di mana model pembelajaran ini melibatkan peserta didik untuk dapat berdiskusi dan berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Saya sebagai guru berperan dan bertanggung jawab melakukan proses pembelajaran secara efektif dengan menggunakan model PBL dan media pembelajaran yang tepat dan variatif sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Tantangan: apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa yang terlibat? Tantangan yang dihadapi saat pelaksanaan pembelajaran dalam kelas adalah peserta didik kurang konsentrasi, terbiasa mendengarkan guru berceramah dalam menyampaikan pembelajaran, kurang aktif dalam kegiatan diskusi, dan kurang percaya diri untuk mempresentasikan hasil diskusi. Yang terlibat dalam proses ini adalah peserta didik, rekan-rekan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, serta instruktur pendidikan. Ini perlu dilibatkan untuk memberikan pendapat dan masukan sebelum pelaksanaan kegiatan praktek pembelajaran ini guna mendukung kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam proses pelaksanaan praktek pembelajaran. Begitu juga dengan keterlibatan dosen pembimbing dan guru pamong selama video konferensi di ruang Zoom PPG kelas 1 kelas 01 Seni Budaya Universitas Negeri Manado. Aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan dari meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi antara lain: 1. Penggunaan metode yang digunakan guru harus menyenangkan peserta didik sehingga lebih tertarik dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas. 2. Guru sebagai fasilitator harus lebih kreatif memilih model pembelajaran yang variatif. 3. Guru harus selalu berinovatif agar peserta didik tidak jenuh dengan suasana pembelajaran yang ada. Strategi yang digunakan
menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning karena merupakan salah satu strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang menuntut peserta didik untuk terampil dan peka terhadap pemecahan masalah yang ada secara kolaboratif. Prosesnya pembelajaran yang dipicu oleh permasalahan yang mendorong semua peserta didik terlibat untuk belajar dan bekerja kooperatif dalam kelompok untuk mendapatkan solusi. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini salah satu aspek media yang digunakan atau diunggulkan mampu meningkatkan hasil belajar adalah bersifat multimedia seperti PowerPoint dan video pembelajaran tutorial. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL pada materi, konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi, yaitu penggunaan media yang PPT dan video pembelajaran dapat membuat peserta didik lebih semangat dan tidak mudah bosan dalam mengikuti proses pembelajaran, dan dari hasil evaluasi tersebut diperoleh hasil yang memuaskan yang mendapatkan nilai di atas KKM. 2. Penggunaan model pembelajaran problem based learning membuat peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional yang selama ini sering digunakan. Hal ini terlihat dari indikator keaktifan peserta didik yang meningkat dibandingkan dengan sebelum menggunakan model PBL. Respon dari dosen pembimbing dan guru pamong pada kegiatan praktik pembelajaran tersebut sangat positif dan mendukung, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan pada proses pembelajaran berikutnya di sekolah. Selain itu, mendapatkan masukan positif dari peserta didik dan rekan-rekan guru dengan adanya penerapan model PBL dalam proses pembelajaran. Faktor keberhasilan dari kegiatan praktik pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang digunakan, yaitu model pembelajaran problem based learning pada media yang digunakan, di mana dalam proses pelaksanaannya peserta didik dituntut lebih aktif untuk memecahkan masalah yang baik dalam diskusi kelompok dengan penuh tanggung jawab. Namun demikian, di samping keberhasilan di atas, ada beberapa peserta didik yang masih belum aktif saat diskusi kelompok dan LKPD yang belum dipahami oleh peserta didik. Pembelajaran yang diperoleh dari keseluruhan proses yang telah dilakukan adalah dalam setiap proses pembelajaran diperoleh informasi positif tentang bagaimana guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran serta bahan observasi untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar yang dicapai. Selain itu, kegiatan ini dapat membawa kepuasan peserta didik. Demikian yang bisa saya bacakan pada tugas LK 3.1. Terima kasih.